Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gerak parabola, kemudian juga latihan soalnya ya. Kali ini kita akan lanjutkan dengan membahas gerak melingkar ya, juga contoh-contoh soalnya. Konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1 ya. Silahkan juga dicek playlist-playlist yang lain. Dan tentu saja jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, gerak melingkar. Kita ilustrasikan dulu gerak melingkarnya, kemudian kita perkenalkan besaran-besarannya, dan kita bahas konsep-konsep juga persamaan-persamaannya. Ya. Oke. Benda bergerak bergerak melingkar, dan kita cuplik dua keadaan. Jadi keadaan atau posisi awalnya di 0 ya, di sini. Kemudian posisi akhirnya di sini. Ya, dari benda bergerak melingkar dari 0 ke 1. Oke. Nah, tentu ya kita harus buat acuannya nih. Ya, acuannya misalnya di sini, ini acuannya ya. Oke. Di situ acuannya. Nah, jadi acuannya adalah ini ya. Oke, garis putus-putus itu. Benda ketika berada di posisi 0 atau di posisi awal ya, maka benda mempunyai sudut awal θ 0. Kemudian benda bergerak ke posisi 1 ya, benda ya mempunyai sudut akhir ya θ 1. Tentu saja ya dari garis acuan ini. Ya, jadi θ 0 itu sudut awal, θ 1 adalah sudut akhir. θ 0 sudut benda di posisi 0, θ 1 sudut benda di posisi 1. Ya. Oke, kemudian ada jari-jari lintasan R ya, tentu di bagian manapun benda berada ya, R itu pasti konstan ya. Jadi mau benda berada di sini ya tetap R-nya pasti sama ya. Oke. Nah, maka itu sudah ada 3 besaran, θ 0, θ 1 dan R. Kemudian ada perpindahan linear ya dari 0 ke 1 ya, yaitu adalah delta S ini. Ini perpindahan linear nih. Yang tidak lain adalah ya panjang garis ini atau panjang juring ini ya. Nah, itu. Oke, perpindahan linear. Kemudian karena sudut benda berubah, maka ada perpindahan sudut. Ya, perpindahan sudut. Perpindahan sudut itu yang mana? Ya, perpindahan sudut itu adalah sudut ini. Ya, perpindahan sudutnya adalah ini. Nah, itu dia. Ya, jadi sudut dari 0 ke 1 ya. Jadi perpindahan sudutnya adalah ini. Itu. Ya, kita sebut dia delta T. Ya, atau kalau kita mau arsir ya. Nah, ini dia. Oke, sudut di situ ya. Oke. Perpindahan sudut kita misalkan sebagai ya delta theta ya. Nah, perpindahan sudut ya delta theta, tentu saja sudut akhir kurang sudut awal ya. Oke, kemudian ada kecepatan linear ya, atau kecepatan pada arah tangensial. Jadi benda ini ya ada arah radial ya, arah radial itu arah sejajar jari-jari, kemudian tegak lurusnya yaitu arah tangensial. Misalnya bendanya di sini ya, maka arah radial ya sejajar jari-jari, sedang arah tangensial tegak lurusnya. Gitu ya, itu adalah arah tangensial. Nah, ada kecepatan linear atau kecepatan pada arah tangensial adalah V. Jadi ketika benda berada di posisi 1, kecepatan linearnya vektornya seperti itu. Ketika benda berada di posisi 0, maka kecepatan linearnya ini dia selalu menyinggung lingkaran ini ya. Nah, dia selalu menyinggung lingkaran. Nah, maka ketika benda berada di sini ya, maka kecepatan linearnya vektornya di sini. Jadi dia selalu menyinggung lingkaran. Oke. Dah. Ya. Ada perpindahan sudut delta T sama θ 1 kurang θ 0. Sekarang apa yang terjadi kalau selang waktunya kita persempit mendekati 0? Jadi selang waktunya, waktu tempuh benda dari 0 ke 1 ya, dari posisi 0 ke posisi 1 itu kita persempit. Artinya delta T-nya mendekati 0 ya, jadi sudutnya sangat kecil.
Kalau waktunya sangat kecil. Kalau waktunya sangat kecil ya, waktu tempuhnya, konsekuensinya sudutnya juga akan kecil ya. Jadi delta T-nya ini akan sangat kecil sekali. Ya kan? Kan sangat kecil sekali karena ya waktu tempuhnya singkat, maka perpindahan sudutnya juga kecil ya. Nah, kalau perpindahan sudutnya kecil ya, maka delta S itu tadi, delta S ya. Delta S itu busur itu ya, panjang busur itu, delta S itu dia belum terlalu melengkung. Dia belum melengkung, jadi kita anggap dia lurus ya, kita anggap dia lurus. Ya karena tadi pergerakannya masih sangat singkat. Jadi delta S-nya masih kita anggap lurus sehingga dia membentuk segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Nah, maka berdasarkan konsep sin cos tangen ya atau trigonometri, kalau kita cari sin delta theta, ini delta tetanya tadi yang kita arsir ini ya, ini tetanya ya. Jadi tetanya adalah ini ya, delta tetanya ya itu. Nah, sin delta theta adalah sisi depannya ya, delta S-nya ya kan, karena dia masih bentuk segitiga siku-siku tadi, per sisi miringnya adalah R. Oke. Sisi depannya delta S per sisi miring S. Nah, kemudian kalau sudutnya sangat kecil, delta-deltanya, maka sin theta nilainya akan mendekati theta. Sin theta nilainya akan mendekati theta, atau sin delta tetanya akan mendekati delta theta, akan mendekati nilai sudutnya itu sendiri. Nah, maka kita anggap sama ya. Jadi sin delta theta itu kita anggap sama dengan delta theta karena sudutnya kecil. Maka kita dapatkan hubungan delta theta, delta S dan R itu sebagai berikut ini. Oke. Nah, bagaimana kalau kita coba meninjau satu putaran full atau satu putaran lengkap ya. Jadi kalau benda start dari posisi 0 ya, maka satu kali putaran kembali lagi ke 0. Nah, itu bagaimana ya? Kalau seperti itu tentu ya, kalau berdasarkan persamaan ini ya, maka delta S-nya perpindahan linearnya ya keliling lingkaran itu. Keliling lingkaran kan satu putaran penuh ya, maka keliling lingkaran. Delta S-nya adalah keliling lingkaran 2πr. Oke. Nah, per R, maka R-nya dicoret saling membagi, maka delta T-nya ya adalah 2π. Ya, 2π atau dalam hal ini adalah 2π radian. Jadi di sini sudutnya dalam radian ya. Jadi R-nya dicoret, tinggal 2π. Ya, dalam gerak melingkar sudut itu satuannya radian. Jadi 2π radian. Nah, karena satu putaran full, maka perpindahan sudutnya ya adalah 360 derajat ya kan, maka 360 derajat sama dengan 2π radian. Oke. Nah, kalau persamaan ini kita bagi 2, maka kita dapatkan 180 derajat sama dengan π radian. Bagi 2 ya. Maka dari situ kita bisa mendapatkan nilai 1 radian. Nilai 1 radian adalah 180 per π. Ya kan? 1 radian adalah 180 derajat per π. Nah, kalau π-nya kita ganti 3,14, 180 derajat per bagi 3,14, kita dapatkan ya sekitar 57,3 derajat. Inilah nilai 1 radian. Ya, jadi dari konsep ini kita bisa mencari nilai 1 radian. Dan di situ kelihatan 2π radian adalah 360 derajat, 1 π radian adalah 180 derajat, dan 1 radian nilainya adalah 57,3 derajat. Oke. Nah, tadi kita punya perpindahan sudut atau perubahan sudut. Nah, perubahan sudut kalau kita bagi dengan selang waktunya atau waktu tempuhnya, maka kita dapat ya besaran berikutnya, yaitu kecepatan sudut rata-rata. Ya, omega. Jadi kecepatan sudut rata-rata. Ya, kalau perpindahan linear bagi selang waktunya, yaitu kecepatan linear rata-rata. Kalau perpindahan sudut dibagi dengan selang waktunya, maka itu adalah kecepatan sudut rata-rata, omega ya. Jadi itu dibaca omega. Oke. Nah, tadi kita tahu bahwa ada besaran linear dan ada besaran sudut. Besaran linear adalah konsekuensi dari gerak linear atau gerak lurus. Di situ ada delta S dan ada ya V. Kemudian ada gerak melingkar, maka menghasilkan besaran sudut. Nah, berangkat dari persamaan ini ya. Berangkat dari persamaan ini, kalau kita bagi T bagi delta T ya, ini bagi delta T, ruas kanan juga bagi delta T,
maka delta theta per delta t tadi kan tilnya adalah omega. Sedangkan delta S per delta T adalah ya kecepatan linear sana, V ya. Maka kita dapatkan omega adalah V per R, atau V sama dengan omega kali R. Nah, ini kita sebut sebagai besaran hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar. V sama dengan omega kali R. Jadi adik-adik ingat baik-baik persamaan V sama dengan omega kali R ini. Ya. Nah, besaran berikutnya adalah periode dan frekuensi putaran. Ya. Apa itu frekuensi? Frekuensi kita simpulkan dengan F ya. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang bisa ditempuh benda tiap detik. Ya, jadi dalam 1 detik ada berapa kali putaran, ada berapa jumlah putaran. Nah, itulah ya frekuensi. Jadi kalau dalam 1 detik ada 5 putaran, ya maka frekuensinya 5 Hz. Kalau dalam 1 detik benda berhasil berputar ya full 3 kali, maka frekuensinya 3 Hz. Jadi itu adalah frekuensi. Kemudian ada periode. Periode adalah kebalikan dari frekuensi. Periode adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam 1 kali putaran. Jadi dalam 1 putaran full itu berapa sih waktu yang dibutuhkan? Misal dalam 1 putaran ya membutuhkan 1 putaran full ya membutuhkan waktu 10 detik, maka periodenya adalah 10 detik gitu ya. Ya, maka dari situ kita bisa membuat hubungan antara frekuensi dan periode itu berbanding terbalik. Ya, jadi periode adalah seperfrekuensi atau frekuensi sama dengan seperperiode. Nah, kembali lagi kita mengkaji 1 putaran lengkap. Apa yang kita bisa dapatkan untuk 1 putaran full? Ya, kalau tadi kita kembali ke kecepatan linear tadi, delta S per delta T, kalau 1 putaran full, maka perpindahan linearnya adalah keliling lingkaran, ya kan? Kalau 1 putaran full ya, keliling lingkaran 2πr. Kemudian konsekuensinya selang waktunya adalah periode, ya kan? Kan 1 putaran full nih, 1 putaran lengkap, waktu tempuhnya kan kita sebut tadi periode. Jadi periode tadi waktu untuk 1 kali putaran. Jadi periode. Maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Atau kalau kita nyatakan dalam frekuensi, maka V sama dengan ya 2πrf. Oke, frekuensi. Nah, bagaimana dengan omeganya? Ya, omega tadi delta T perpindahan sudut perselang waktunya. Nah, kalau 1 putaran penuh, ya 1 putaran penuh, maka delta tetanya adalah 2π radian. Ya kan, 2π radian. Nah, waktunya adalah periode karena 1 putaran full, maka omega adalah 2π per T. Ini sekali lagi dalam 2π-nya radian ya. Atau kalau dalam frekuensi adalah 2πf. Jadi omega adalah 2πf. Ini beberapa besaran yang telah kita bahas. Kita coba berikutnya membahas beberapa soal dulu ya. Oke, nomor 1. Pada sebuah batang tinggi, seorang pesenam mengayun 4 putaran ya, 4 putaran dalam waktu 3,60 detik. Ya, tentukan kecepatan sudut rata-rata. Jadi yang kita mau cari adalah kecepatan sudut rata-rata atau omega. Ya, omega. Dah. Jadi dia ya mendapatkan 4 putaran. 4 putaran ya dalam ya waktu 3,60 ya detik. Nah, ya ini adalah omeganya nih. Ya, 4 putaran per 3,6 detik atau 60 detik ya, ini omeganya. Nah, tapi di soal ini yang diinginkan adalah nyatakan dalam radian per sekon. Nah, itu udah ada sekon tuh, tinggal putaran kita ubah ke radian. Ya, kita ubah seperti cara tadi saja ya. Jadi ini 4 putaran ya, kita ubah ke ya radian. Nah, 1 putaran kan tadi ya, 1 putaran itu kan adalah ya 2π radian gitu ya. Maka kalau 4 putaran adalah 4 kali 2π ya, jadi 8π radian. 8π radian per 3,6 ya, 3,6. Dah, ya kita bagi saja ya, 8 bagi 3,6 ya. Hasilnya adalah ya
2,22 ya. 2,22 ya pi radian ya. 2,22 atau 2,2 ya, bisa juga 2,2 pi radian. Nah, ya per sekon ya, per sekon. Nah, kemudian pi-nya kita ganti 3,14 ya. Jadi 2,22 kali 3,14. Pi-nya kita ganti 3,14 ya. Iya, maka ini hasilnya adalah sekitar ya 6,97 radian per sekon. Jadi pi-nya kita ganti 3,14 ya. Jadi 2,22 kali 3,14 kita dapatkan sekitar 6,97 radian per sekon. Itulah kecepatan sudut rata-ratanya. Oke, nomor 2, sebuah kipas listrik berputar sebanyak 45 putaran per menit. Nah, ini omeganya lagi ya. Jika ujung kipas berada 24 cm dari sumbu putarnya, ini R ya. Tentukan kecepatan tangensialnya, V-nya ya, yang kita mau cari. Nah, yang diketahui pada soal sana mula-mula omega ya. Ada omega yang kita tahu 45 putaran per menit. 45 putaran per menit. 45 putaran langsung saja kita ganti ya. Satu putaran kan 2 pi radian tadi ya. Jadi 45 putaran adalah 45 kali 2 pi radian gitu ya, per menit. Nah, menitnya tentu harus kita ganti dengan detik ya. 1 menit 60 detik, 60 sekon. Nah, gitu ya. Oke, maka ya ini ya tinggal kita selesaikan. Ini kan coret jadi 30 ya. Nah, jadi 45 pi per 30 ya. 45 bagi 30 1,5 ya. Jadi omeganya adalah 45 bagi 30 ya. 1,5 pi radian per sekon. Nah, ini omeganya. Oke. Nah, kemudian itu ada R ya. R-nya 24 cm ya. Jadi R adalah 24 cm. Ya, diubah ke meter juga boleh ya. Dan maka kita cari kecepatan tangensialnya atau V-nya tadi ya. Omega kali R gitu ya. Maka ini ya 1,5 pi ya kali 24 cm ya. Kali 24. Hasilnya adalah 36 ya. Jadi V-nya adalah 36 pi cm per sekon. Nah, di situ di soal ini kita tidak diberitahu seperti soal nomor 1 tadi ya. Kita mau nyatakan ke dalam satuan akhir apa. Nah, maka ya bisa ini bebas-bebas saja nih. Ya, kalau teman-teman adik-adik mau ganti pi-nya boleh juga ya. Pi-nya ganti 3,14 kemudian kali 36. Atau cm diubah ke meter juga boleh juga ya. Silakan adik-adik lanjutkan saja sendiri nih. Pi-nya bisa diganti 3,14 dikali 36 atau cm-nya diubah ke meter juga boleh. Oke, nomor terakhir, nomor 3, sebuah roda katrol berputar pada 300 rpm rotasi per menit. Nah, ini omega lagi nih ya, rotasi per menit ya. Hitung frekuensi periode kecepatan sudut kecepatan linear pada satu titik pinggir roda jika jari-jari katrol adalah 140 mm. Oke, kita pertama selesaikan dulu yang omega sana ya. Omega sana ya. Kita tahu omega sana adalah 300 rotasi per menit ya. Rotasi per menit. Kita ganti aja nih langsung. Rotasi satu putaran ya. Satu putaran kan 2 pi radian ya. Per menit. 1 menit kan 60 detik. Nah, gitu dia ya. Maka itu jadi ya 600 per 60 ya. Jadi 10 pi radian per sekon ya. Nah, ini omeganya 10 pi radian per sekon, atau kalau kita di C ini kita diminta untuk radian per sekon ya. Jadi pi-nya kita ganti aja 3,14 ya. Jadi 3,14 kali 10. Jadi omeganya 3,14 kali 10 ya 31,4 ya kan, radian per sekon. Nah, ini untuk C-nya. Oke, kemudian kita bisa mencari frekuensi ya. Tadi frekuensi itu adalah ya, frekuensi atau omega dulu deh. Omega tadi adalah 2 pf ya.
maksudnya kita mulai dari omega 2pf ya. Maka frekuensi adalah ya omega per 2pi. Omega sana adalah 10pi. Kita ambil yang ada pi-nya ya supaya gampang. 10pi radian per sekon per 2pi. Pi-nya coret, maka frekuensinya adalah 5 Hz. Ya, ini untuk A. Nah, maka periode adalah seperfrekuensi. Ya kan? Seperfrekuensi. 1/5. Oke. Maka ini adalah 0,2 sekon. Ya. Ini adalah B. Periode ya. Nah, terakhir adalah jadi A dan B-nya sudah, kemudian C-nya juga sudah. Nah, D kecepatan linear. Dengan jari-jari sana ya, V sama dengan omega kali R. Oke. Omega kali R. Omeganya tadi adalah ya 31,4 kali. Oke, ini kita bisa nyatakan ke meter ya. Jadi 140 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Ya kan? Ya tinggal kita kali nih 140 kali 10 pangkat negatif 3 kali 31,4. Maka hasilnya adalah ya 4,396 meter per sekon. Oke.